Ya, pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi di tengah peluang indeks harga saham kambugan masih ada tekanan di perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap, tampaknya BBRI masih direkomendasikan pemirsa. Rekomendasi buy dengan supportnya di 4450 hingga 4930. SMDR juga rekomendasi buy 2170 hingga 2770. Kars di 72 hingga 108 dan terakhir ada Dimas supportnya di 135, resistennya ada di 199. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Hendra, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, untuk perbankan Big Cap, BBRI tampaknya lebih direkomendasikan dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Pertimbangan secara teknikal Pak Hendra, di mana beberapa perbankan Big Cap juga sudah mengalami koreksi di beberapa hari terakhir pasca rilis kinerja mereka di kuartal ketiga 2022. Ya, kalau yang secara teknikal, BBRI ini adalah salah satu yang saham yang memang benar-benar secara teknikal ini sangat bagus banget. Nah, sebagai contoh kita lihat dan dia sangat mematuhi yang saya sebut namanya 2 piksel ini. Nah, begitu 2 piksel hijau, ya dia naik. 2 piksel hijau lagi dia naik. Nah, sekarang kembali lagi ada 2 piksel hijau dan ini ada, kemudian dia satu lagi dia berhasil breakout top box. Ya di 4630. Maka kalau melihat dari posisi seperti ini, maka kansnya dia akan menuju kemana? Maka targetnya dia adalah yang Anda lihat di sebelah kanan ini, target selanjutnya adalah 4720, 48, 4880, dan 4970. Nah, ini bagus untuk BBRI. Jadi buat Anda yang baru pegang, ya silakan boleh kalau misalnya Anda sudah punya dari harga lama, ya itu Anda boleh naikin trailing stop Anda. Tapi jangan buru-buru jual dulu karena ini posisinya masih lagi bagus. Target sampai dengan akhir tahun Pak Hendra dengan sisa beberapa bulan ke depan? Kalau sampai akhir tahun, kalau saya perhatikan masih bisa menuju ke 5.250-an. Ini kalau misalnya sampai akhir tahun ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk dalam jangka 1 bulan ke depan, ini masih perkiraan saya kalau untuk akhir tahun, nah ini perhatikan kalau akhir tahun bisa lihat ini 5375 pakai weekly. Ya, 5375. Baik, untuk BBRI pemirsa, supportnya di 4450 hingga 4930, sementara sampai dengan akhir tahun berpotensi ke 5300-an. Kemudian kita akan coba ulas sampilan kedua Pak Hendra untuk SMDR Pak. Silakan Pak Hendra. SMDR-nya juga bagus, dia menyempit ya polanya, dan kemudian dia juga ada 2 piksel hijau. Nah ini ada sinyal buy, dan kemudian Anda lihat ini ya secara big money flow-nya, ini sudah terjadi. Lihat tuh, sudah mulai terjadi kenaikan. Jadi artinya big money sudah mulai masuk. Nah kalau seandainya maka targetnya selanjutnya dia stop loss-nya adalah di 2140. Dan kemudian resistannya atau targetnya mulai dari 2600, 2710 sampai 2820. Nah ini kemudian kalau misalnya kita tanya mengenai targetnya yang untuk sampai akhir tahun, maka Anda perhatikan R4-nya yang di weekly ini. Ya, jadi targetnya di weekly bisa sekitar antara 3810 sampai 3450 sampai 3810 itu. Baik, di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tadi sempat mengalami penguatan Pak Hendra untuk SMDR, tapi pas penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Apa yang bisa kita amati Pak dengan posisi teknikal untuk SMDR di penutupan sesi kedua hari ini? Nah, SMDR ini mempunyai salah satu ciri khas ya kalau kita perhatikan ya, Anda lihat di sini. Ya, dia mempunyai ketika dia lagi menyempit boxnya, Dave. Jadi artinya tingginya itu mulai menyempit. Maka ini juga sama sekarang. Dari lebar begini, kemudian dia mulai menyempit. Nah, ini adalah salah satu posisi yang bagus banget. Nah, ketika dia nanti mampu berada di atasnya yang warna biru ini, yang saya sebut namanya lautan atau ocean line, itu akan sangat bagus banget. Ya, jadi ini menurut saya adalah kesempatan. Ya, tapi yang paling penting buat Anda harus tahu dulu bahwa possibility-nya kalau misalnya dia gagal di mana. Nah, Anda itu bisa jual di daerah, ya kalau menurut saya di
ke kisaran antara di bawah 2140 ini sebagai sinyal untuk jual. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga pemirsa, ada CARS, CARS, Industri dan Perdagangan Bintrako Dam. Ini lebih ke saham small cap, Pak Hendra. 85 penutupan hari ini menguat di 8,97% ini. Ya, karena saya adalah seorang trader, maka saya pilihkan tadi, karena saya lihat tadi kan pertama-tama LQ45 jelas-jelas itu nggak memungkinkan lagi kalau untuk trading. Nah, Kompas 100, nah ini juga masih nggak terlalu juga banyak sahamnya juga. Maka ini benar-benar saya pilihkan yang IDX Cyclic, dan kemudian specialty retail, dan benar-benar ini adalah hanya untuk trading. Jadi artinya apa? Anda nggak boleh buy and hold saham ini, dan dia mempunyai pola yang sangat unik, yaitu ketika dia berada di atasnya magenta, yang warna magenta ini biasanya dia bagus. Tambah beli lagi kalau dia berada di atasnya yang ya saya sebut namanya top box ini. Ya, top box ini akan sangat bagus banget. Target selanjutnya adalah 74, 74, kemudian target selanjutnya itu bisa lihat di sini 92, 99, 105 sampai 112. Ya, gitu deh. Oke, trading cepat dan lebih disiplin Pak Hendra untuk menetapkan target price bagi para investor sehingga tidak terjebak ketika koreksi dalam terjadi. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Dimas ini, 175 dan 199. Anda juga rekomendasikan buy? Ya, ini betulnya saya banyak tadi ketika agak siang-siang tadi ya, bukan terakhir. Terakhir juga masih ternyata naiknya juga cukup signifikan. Tapi masih oke banget. Dan ini saham ini berhasil dia top, di atasnya top box. Ini bagus banget. Maka seandainya kalau misalnya Anda masih punya saham ini, atau misalnya mau berencana mau beli buat besok, potensinya dia untuk besok Senin ya, masih potensinya dia menuju ke 186, 190, 194 sampai 198. Cut loss-nya kalau dia, Anda perhatikan kalau kenaikannya di atas 5%, maka saya biasanya memakai yang namanya midpoint. Midpoint-nya di sini itu sebagai mid price-nya ya, yaitu sekitar 179. Berarti kalau misalnya ya anggap aja low-nya hari ini juga bisa dipakai sebagai stop loss-nya. Karena kalau Anda pakai stop loss-nya yang terlalu jauh, misalnya di top box bawah, ruginya terlalu banyak. Nah, jadi bisa pakai low yang hari ini 173 sebagai patokan untuk stop loss-nya. Begitu, Dave. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan Big Cap, tadi ada BBRI, kemudian dari sektor lain SMDR, dan terakhir ada CARS dan juga ada Dimas ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan terhadap pasar modal Indonesia, terutama untuk saham-saham small cap yang tadi posisinya lebih ke arah trading cepat, kemudian juga mendapat perhatian yang harus ketat dan tidak di hold dalam jangka waktu lama sehingga koreksi dalam terjadi para investor tidak terjebak atau nyangkut di saham ini. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Untuk pertanyaan Pak Hendra sudah banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Bali terlebih dahulu, ada Gede dari Bali. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk saham Cempa, CHAMEM Pak, posisi di 129, apakah sudah direkomendasikan cut loss tidak Pak Hendra? Gemstar Indonesia Tbk, CHEM. CHEM Pak. CHEM, oh ya. CHEM. Oke. Oh, oke, CHEM ya. Ya. Oke, ini posisinya ini sudah waktunya harus waktunya sudah realisasi target nih. Betulnya sudah kena, targetnya sudah kena ketika di sini ya Pak. Jadi kalau saran saya ini sudah seharusnya kalau Anda masuknya barusan tadi pagi masuk dan sekarang ketinggalan, yang menurut saya harus lepas nih. Lepasin dulu karena posisinya lagi muncul begini dan kemudian dia turun, ini menurut saya kurang bagus Pak. Saran saya lepas dulu. Hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 131 dan level terendah di 116 dan ditutup di level yang agak lebih tinggi di 117 tapi tertekan di 3,31%. Pak Hendra, kita akan jeda kembali, masih banyak pertanyaan, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Martanolim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Saya ke Bapak Anggiat di Bekasi terlebih dahulu. Pak Hendra menanyakan saham BBTN Pak. Nyangkut sepertinya di 1.800. Minggu depan peluangnya seperti apa Pak Hendra? Penutupan hari ini ada di 1.500-an. Oke, kalau BBTN 1.800 seharusnya Anda sudah cut loss ya. Apalagi kalau melihat dari peluangnya minggu depan, ini potensinya juga masih turun lagi. Maka saran saya sih karena sudah lebih dari 10%, maka
ini kemungkinan besar akan masih menyentuh lagi 1505, 1470, 1435, 14.400. Nah, mendingan kalau menurut saya sih harusnya cut loss. Masih ada potensi dia naik 1575 sampai 1610, tapi itu peluangnya kecil sekali. Baik, selanjutnya ada Shirley Pak Hendra dari Munduk Pak, menanyakan saham BDMN sudah ambil posisi 3630. Nyangkut juga sepertinya, direkomendasikan averaging down tidak Pak? Kalau saya tidak pernah mereferensikan untuk averaging down. Kalau Anda merasa itu sahamnya bagus, yang mendingan Anda cut dulu, kemudian beli lagi ketika di bawah. Tapi kalau average down tersebut, ini sudah menurut saya harusnya sudah dari 3 hari yang lalu itu sudah ada peringatan jual, ya, dan sekarang ini benar-benar harus dijual. Target selanjutnya adalah ke bawahnya masih ke 3270, 3100, 2930 sama 2760. Nah, masalahnya ini tidak ada lagi support-support yang sangat kuat. Maka saran saya kalau Anda mau averaging down, nah ini kemungkinan besar semakin lama semakin ke bawah ya, menurut saya nggak bijaksana untuk averaging down. Oke. Selanjutnya ada Bapak Andri dari BSD Pak Hendra menanyakan saham dari pertambangan batubara ada Adaro sudah ambil posisi di 3871 Pak. Minggu depan Ya, peluangnya seperti apa? 3871 betulnya Anda sudah untung sedikit ya, tapi di sini ini posisinya dia lagi ranging Pak. Nah kalau lagi ranging ini maka sangat diperhatikan, maka Anda perhatikan yang namanya top box-nya yaitu di sekitar 4020 nih dan sama bottom box-nya. Kalau dia di bawahnya 3840 maka saran saya Anda lepas. Atau justru kalau dia di atasnya 4020 maka justru boleh nambah. Itu. Kalau saran saya tinggal karena top box-nya sudah menyempit ya, sudah sangat menyempit dan ini peluangnya ke atas ke bawah juga sama-sama gede kalau begitu. Ya. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta Pak Hendra menanyakan saham Astra International Pak, ASII sudah punya posisi di 6650. Nyangkut juga sepertinya karena penutupan hari ini di 6550. Ini perhatikan ya, dia sudah berulang kali mau menuju ke yang garis Ocean Line ini, dia nggak mampu ya Blue Ocean ini. Maka saran saya ketika apalagi hari ini juga terjadi sinyal yang sudah ada 2 piksel merah seperti ini, saran saya mendingan jual dulu. Ya. Oke. Bapak Yan dari Jayapura menanyakan saham retail MPPA sampai dengan akhir tahun peluangnya. MPPA ya, sorry ya. Saya kira SMA. MPPA. Nah kalau untuk MPPA ini memang tiba-tiba kemarin itu terjadi satu kenaikan yang sangat luar biasa. Cuma Anda harus perhatikan, satu saham yang lagi bearish kayak begini, ya, maka Anda harusnya tidak boleh pegang terlalu lama. Jadi ini masih bisa dipegang kalau memang belum waktunya cut loss. Tapi kalau misalnya dia di bawahnya yang garis magenta ini 128, apalagi kalau di bawahnya bottom box 14, mendingan Anda out dulu. Karena posisinya menurut saya ini masih sangat-sangat heavily bearish. Oke. Bapak Santoso dari Kediri Pak Hendra mau nanyakan saham Sido Pak, sudah ambil posisi di 745. Di berapa sorry? 745 untuk Sido. 745 berarti masih area masih oke. Ya. Nah Sido ini juga peluangnya lagi cukup bagus. Nah Anda perhatikan nih Sido ini uang besar sudah mulai masuk ya. Ya terjadi Anda perhatikan nih. Ini adalah salah satu yang disebut namanya divergent positif. Harga turun tapi uang semakin masuk. Ini berarti bagus. Oke, masih boleh di hold. Nah kemudian target selanjutnya di mana? Target selanjutnya Anda bisa perhatikan di resisten ya, di resistennya yang di sebelah kanan ini yaitu di 765, 790, 810 sampai 835. Gitu. Oke, ada Ina dari Jakarta Pak Hendra menanyakan saham Era baru mau masuk, entry levelnya Pak? Era baru mau masuk. Ya. Era baru mau masuk, kalau saran saya tunggu dulu sampai di atasnya top box yaitu di 434. Nah itu baru agak perlawanan. Sekarang masih posisinya dia lagi bearish banget. Dan kemudian juga dia ketahan ya box-box ke atas ini. Dan kemudian dia ada 2 tahanan khusus nih. Yaitu di yang garis lautan ini sama yang di box atas ini ya, perhatikan. Ya tuh, jadi top box-nya 434 sama yang lautan di 432 ini kan berdekatan. Ada 2 resisten yang sangat kuat. Jadi saran saya tunggu aja di atasnya 434. Kalau di atasnya 434 udah berhasil tembus di atas itu, maka itu bagus banget untuk buy. Baik. Itu, tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Hendra untuk SCMA Pak sudah ambil posisi di 245. Pekan depan peluangnya Pak Hendra.
SMA ini masih oke ya. Berarti kalau Anda perhatikan SMA ini juga masih peluangnya masih bagus dan sekarang terjadi memang ada koreksi sehat. Ya, ini nggak apa-apa, Anda boleh pegang. Kalau dia misalnya di atasnya high di sini yaitu 244, ini peluangnya masih malah lebih bagus lagi. Ya, tapi sekarang dia memang biasa. SMA itu begitu biasanya sering terjadi begitu 1-2 hari dia turun lihat seperti ini contohnya. Besoknya dia nggak terlalu kuat ya. Kemudian lagi ya di sini ada sinyal buy berapa hari kemudian dia nggak kuat. Itu sifat khasnya dari SMA kayak begitu. Nah, jadi oleh karena itu kalau misalnya Anda lihat ya di atasnya 24 di atasnya 244 maka Anda boleh nambah lagi. Oke. Ya itu. Oke. Baik, penutupan hari ini ada di 234. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra, tampaknya pembahasan SMA tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Successful Closing kali ini. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Hendra, sehat selalu selama berakhir pekan Pak. Oke, thank you. Terima kasih ada Bapak Hendra Martano Lim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini pemirsa, akhirnya Sedevit Sun Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.